Kenapa sih bedanya antara kalau itu analisanya hanya financial atau analisanya menggunakan perspektif-perspektif yang lain? Nah, sekarang tuntutan daripada zaman membuat analisa terhadap financial aja nggak cukup. Jadi bahwa sukses kita di kemarin-kemarin dengan analisa financial aja itu tidak cukup. Kenapa? Karena ternyata perusahaan memiliki aset-aset lain yang tidak terlihat gitu. Nah, apa yang menjembataninya adalah satu metode yang disebut balance scorecard. Dia akan menerjemahkan tidak hanya financial, tetapi juga aset-aset lain yang nampaknya hidden asset, di mana mereka akan mensupport pertumbuhan daripada perspektif yaitu financial. Kenapa sih bedanya antara kalau itu analisanya hanya financial atau analisanya menggunakan perspektif-perspektif yang lain? Kenapa saya memasukkan balance scorecard di sini? Karena balance scorecard adalah membantu kita fokus, membantu kita zoom in. Agar apa? Bisa align dengan sesuatu yang tidak atau jarang sekali dipikirkan oleh organisasi-organisasi yang lama sebelumnya. Kemudian kita lihat bahwa apa yang terdiri dari adanya balance scorecard. Ada 4 perspektif. Pada saat di sebelumnya perusahaan itu melihat hanya satu perspektif, yaitu financial. Jadi biasanya kalau saya di corporate sebelumnya, setiap akhir bulan kita harus pastikan melihat neraca. Untung kita berapa? Sales kita, selain sales kita udah pasti capai target, ujungnya adalah untungnya berapa. Jadi semua yang bersifat rasio finansial itu yang kita lihat di era sebelumnya. Kita nggak pernah lihat orang ini sudah trading, orang ini menguasai atau tidak, orang ini mau mengerjakan atau tidak, prosesnya adalah sudah sesuai kebutuhan nasabah atau tidak. Itu nggak pernah dibahas. Tetapi yang dibahas adalah yes, kita capai target. Hanya itu. Tetapi prosesnya bagaimana? Itu adalah swing setiap organisasi masing-masing. Jadi punya cara, punya gaya masing-masing organisasi sesuai kehendak daripada organisasi masing-masing. Tetapi dengan adanya metode ini, ada 4 yang dilihat. Yaitu pertama financial, kedua customer, ketiga internal, dan keempat adalah learning and growth. Bagaimana karyawan itu belajar dan mengembangkan keterampilannya, dan terutama di saat tantangan kita semakin besar itu mereka sudah readiness, mereka siap. Yes Pak, yes Bu, kita readiness. Mereka terbuka mau menerima atas keterampilan-keterampilan baru. Kalau enggak kan mereka akan tergantikan. Maka suggesting saya adalah frontliner adalah part of marketing. Jadi organisasinya bisa jadi di dalam bagian daripada marketing. Di saat mereka tidak ada customer, mereka bisa call atau mereka bisa WA atau bisa melakukan hal apapun yang membuat mereka produktif atau membuat mereka mampu dalam waktu tidak lama dipromosikan menjadi sales officer. Misalnya seperti itu. Jadi akan banyak itu bisa dilihat. Terus kemudian ketika learning and growth ini menjadi bagian KPI-nya Anda, itu adalah ketika maturity levelnya kita tinggi. Kepintaran Anda itu ditranslate ke bawah, tetapi Anda juga bertumbuh. Gitu. Nah ini yang paling penting. Kalau tidak, maka yang di bawah yang lebih pintar, misalnya ada yang baru hire, itu akan menjadi, bisa kitanya menjadi terjadi against. Terjadi kita saling tidak cocok karena kok kamu jadi saingan aku dan lain sebagainya, merasa padahal tidak. Kemudian internal perspektif, proses internal yang kita kuasai di setiap daerah masing-masing yang memuaskan pemegang saham dan pelanggan kita, customer kita. Kemudian customer perspektif, sekarang ini kacamata kita selalu harus apa keinginan nasabah. Kacamata kita, Anda semua sudah lakukan adalah dekat dengan nasabah, gitu ya. Nah, itu yang menjadi satu perspektif yang harus dilihat, tidak lagi hanya semata-mata financial. Karena kalau tadi dilihat, kalau karyawannya puas, maka
akan membuat satu cerita yang baik kepada customer, customernya itu akan senang, maka dia akan menawarkan lagi kepada orang lain ketika bertransaksi sama kita, maka otomatis finansial adalah impact daripada yang dilakukan di dalam organisasi. Itu yang membuat kita 4 perspektif ini menjadi balance. Kita lihat kenapa sih perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan besar, banyak sekali perusahaan yang sudah menggunakan balance scorecard ini, menggunakan balance scorecard. Kenapa kita butuh? Karena satu, perubahan. Dari yang semata-mata kita hanya melihat rasio-rasio, bahwa itu level of success dilihat dari rasio BOPO, rasio ROA, rasio dan lain sebagainya, return on asset, return on equity, dan kawan-kawan. Sekarang bisa dilihat adalah bagaimana formulasi dan komunikasi atas strategi-strategi kita kepada lingkungan yang lebih kompetitif. Karena kan kita mau sustainable advantage. Terus kemudian pertumbuhan itu tidak hanya cost cutting, tetapi juga increase revenue dan enhance productivity. Terutama adalah enhance productivity, di mana semua populasi yang di dalam organisasi kita dipastikan punya peran yang sama atau productivity-nya bisa diukur semua dari semua level yang ada di organisasi. Terus kemudian implementasi. Nah, implementasi ini adalah setiap employee melakukan semua strategi organisasi dengan cara apa? Secara day to day operasional. Contohnya adalah pipeline, ya, dashboard pipeline yang sudah dibuat. Itu adalah implementasi di mana in second di dalam TV-nya holding misalnya, atau di dalam TV-nya direktur, itu akan muncul siapa AO-AO yang sedang melakukan pendekatan. Bagaimana partnership, bagaimana kerjasama in second. Saat itu juga dia berada di lapangan, saat itu juga akan muncul di dalam TV-nya Anda. Itu berarti implementasinya langsung pada perilaku sehari-hari. Jadi termasuk sampai trennya, persentase tren daripada kenapa bulan ini, kenapa hari ini bisa sekian partnership, kenapa bulan kemarin, kenapa bulan depan, dan itu tren itu bisa dilihat di dalam dashboardnya Anda sebagai top leaders. Itu yang menarik. Jadi kita tidak hanya melihat setiap hari melihat neraca, tetapi juga adalah tren perilaku sehingga suksesnya itu muncul. Contohnya adalah yang kemarin saya sharing mengenai hari ini kita cair berapa. Tetapi lebih ngelihatnya adalah berapa, behaviornya adalah berapa yang sudah kamu datangi hari ini, besok, dan kemarin. Karena itu yang menentukan ujungnya hasil yang didapat. Jadi capai atau tidak capai itu semua mampu diprediksikan. Jadi semua goals daripada manajemen itu mampu diprediksikan dan mampu achieve. Ya, maka kenapa kita need balance scorecard. Balance scorecard itu tumbuh ya, mulainya sebagai manajemen tools, maka disebut scorecard. Disebutnya adalah scorecard. Dia dimulainya adalah dengan kepuasan tim kita menghasilkan apa? Tentunya menghasilkan pelayanan yang lebih baik, menghasilkan kepuasan pelanggan. Kalau pelayanan lebih baik, pelanggannya puas kan? Kalau pelanggannya puas, penjualannya meningkat nggak? Meningkat pastinya. Kalau penjualan meningkat, otomatis ujung-ujungnya financial. Jadi financial adalah impact daripada perilaku kita. Maka dimulailah adalah dengan cara, kalau kita lihat manajemen tools-nya, bahwa balance scorecard ini ada 4 parameter. Balance scorecard itu bertumbuh. Dari asalnya sebagai performance measurement adalah apa yang kita ukur, itu yang kita dapat. Kalau kita nggak ngukur, kita nggak zoom in, kita nggak bikin timeline-nya, nggak akan dapat. Makanya manajemen akan tahu mana yang akan achieve, mana yang akan achieve. Karena apa? Karena semua sudah terlihat daily activity-nya, semua sudah terlihat behavior-nya. Jadi tingkat suksesnya akan menjadi lebih tinggi karena kita zoom in, karena kita punya timeline. Jadi ketika tiap hari kita review, maka itulah what you measure is what you get. Kalau kita dari customer, ya, dari customer, apa aja yang mau dilihat?
berapa market share Anda. Apa saja? Customer satisfaction bisa jadi masuk KPI Anda. Maka sekarang sudah mulai dosen misalnya, dosen aja yang mereka mengajar, sekarang pun ada yang namanya review. Nggak hanya kita training aja yang mendapat review, tetapi dosen. Bisa jadi Anda semua dapat review dari customer Anda. Seperti sekarang bisnis jasa lainnya seperti bengkel misalnya, kalau Anda lihat ya, bengkel atau bisnis jasa lainnya, mereka sudah mulai memunculkan emoticon 5. Emoticon yang ke bawah atau emoticon yang sangat puas dengan tertawa. Dan kita tinggal klik atau kita kasih koin, tinggal masukkan, dan itu menentukan KPI-nya daripada frontliner. Kebayang ya, bahwa kita sangat depending dengan customer. Itu penting sekali kita pahami. Jadi kita nggak bisa lagi kita egois dengan diri kita sendiri, kita tumbuh dengan diri sendiri, dan kita melakukan jari ini. Karena dengan customer kita nggak bisa pakai jari. Dengan tim aja di era yang generation adanya milenial, kita juga nggak bisa pakai jari kan. Nah itulah tantangannya. Maka bagaimana kita harus selalu ada di setiap customer. Maka pilihlah dulu segmennya, segmen mana yang akan kita pilih. Terus kemudian itu di customer ya, market share-nya, segmennya di zoom. Terus siapa aja yang akan terlibat. Terus bagaimana mereka merasa customer profitability, keuntungan aku apa sih kalau aku beli banyak. Nah jadi selalu ngelihatnya adalah dari sisi customer. Kalau customer itu bisa membeli 5 produk di tempat Anda atau minimal 3, itu adalah meyakinkan kita mereka loyal sama kita. Kenapa? Karena ketika dia memindahkan, dia akan mengalami kesulitan. Karena apa? Karena kalau di bank umum tuh 5. Kalau mereka sudah 5 produknya, the guarantee mereka udah susah pergi. Karena nanti harus repot. Ketika mereka buka di tempat lain, itu akan harus nutup banyak hal. Maka kalau ada dengan payment point, itu jadi jauh lebih mengikatkan diri kita dengan customer lebih dekat lagi dan membuat mereka nggak bisa lari kemana-mana gitu. Jadi pastikan customer profitability juga kita lihat. Kemudian customer akuisisinya. Nah mulai lagi tumbuh. Ketika kita bicara volume, kita juga bicara number of account. Kalau kita ngomong bicara number of account, kita bicara ticket size. Mau berapa populasinya? Ini yang harus kita zoom in bicara tentang customer adalah membuat hidup kita jauh lebih mudah dan kita kembali mencari strategi-strategi baru yang membuat kita tetap bersaing di era yang sangat kompetitif. Nah, terus kemudian dashboard ini nggak jadi hanya dashboard, terus mereka berevolusi menjadi performance management. Ini hubungannya apa? Performance management adalah mulai strategi ini inline kepada proses yang terus-menerus. Maka strategi ini akan menjadikan setiap orang itu melakukan setiap jobsnya dia, pekerjaannya dia. Ini yang kita terjemahkan ke dalam KPI. Karena apa? Ke depan semuanya menjadi level of rejected-nya menjadi makin rendah. Jadi semua level of success rate-nya harus terus ditingkatkan karena kita harus punya sustainable advantage. Kalau tidak, kita udah mulai ketinggalan pasar. Nah dari situ reviewnya itu udah mulai kelihatan. Tidak hanya setiap semester atau setiap tahun, in daily. Maka kenapa itu menjadi everyone everyday jobs. Oke ya. Nah kemudian scorecard ini juga berevolusi lagi. Ternyata tidak hanya merupakan dashboard, tidak juga merupakan hanya menjadi KPI yang tidak bernyawa, tetapi merupakan strategi execution. Mulailah strategi itu di-develop, maka strategi itu direncanakan dan yuk kita buat secara eksekusinya. Sehingga kita zoom in dan kita jadikan timeline. Walaupun teman-teman sudah ada KPI-nya, nanti kita akan tahu bagaimana sih itu KPI terjadi dan bagaimana Anda menerjemahkannya ini kepada tim Anda. Yang terutama adalah bagaimana apa strategi yang sudah Anda buat itu menjadi inline terhadap perilakunya masing-masing karyawan Anda. Jadi kita setiap hari akan bertemu dalam coaching, dalam mentoring, dalam obrolannya kita adalah punya bahasa yang sama dan tidak membuang waktu kita. Kita belum bertanya pun sudah akan menjawab. Itulah yang menjadikan behaviornya kita.
Nah, inilah kenapa kita pakai balance scorecard. Jadi dia menerjemahkan strategi organisasi, menciptakan nilai tambah, dan menjadikan perilaku daripada setiap orang tergantung daripada apa yang ingin diharapkan.